Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan mengenai materi pengukuran kinerja. Pembahasan pertama, A. Definisi pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis untuk mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi, individu, atau sistem dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang relevan, serta penggunaan berbagai metode dan alat untuk menilai sejauh mana kinerja tersebut memenuhi standar atau target yang diinginkan. Pengukuran kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas dan efisiensi operasional, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. B. Tujuan pengukuran kinerja. Ada 3 tujuan pengukuran kinerja. Yang pertama, evaluasi efektivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu organisasi atau individu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Salah satu tujuan utama pengukuran kinerja adalah untuk meningkatkan produktivitas dengan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi perbaikan. Organisasi dapat meningkatkan output dan efisiensi operasional. Yang ketiga ada pengembalian keputusan, yaitu pengukuran kinerja menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengembalian keputusan yang lebih baik. C. Indikator kinerja. Yang pertama, kinerja finansial. Indikator kinerja finansial mencakup metrik yang digunakan untuk menilai kesehatan keuangan suatu organisasi. Contohnya, indikator ini meliputi laba bersih, return on investment atau ROI, margin keuntungan, dan rasio likuiditas. Yang kedua, kinerja operasional. Kinerja operasional mengacu pada efisiensi dan efektivitas proses bisnis dalam organisasi. Indikator kinerja operasional dapat mencakup waktu siklus produksi, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat kesalahan dalam proses. Yang ketiga, kinerja sumber daya manusia. Indikator kinerja sumber daya manusia berfokus pada aspek kinerja karyawan dan manajemen SDM. Contoh indikator ini meliputi tingkat retensi karyawan, kepuasan karyawan, dan produktivitas per karyawan. D. Metode pengukuran kinerja. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif dalam pengukuran kinerja berfokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan mendalam, yang dapat memberikan wawasan tentang pengalaman, persepsi, dan pandangan individu atau kelompok dalam organisasi. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode kuantitatif berfokus pada pengumpulan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik untuk menghasilkan temuan yang objektif dan dapat diukur. Yang ketiga, balanced scorecard. Balanced scorecard adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dari berbagai perspektif, bukan hanya dari perspektif finansial. 4. Key Performance Indicator atau KPI. Definisi dan pentingnya KPI, Key Performance Indicator atau KPI, adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan strategis. KPI memberikan fokus pada aspek-aspek kinerja yang paling penting dan membantu organisasi untuk memantau kemajuan serta membuat keputusan yang lebih baik. E. Implementasi pengukuran kinerja. Implementasi pengukuran kinerja adalah proses penerapan sistem dan metode yang telah ditentukan untuk mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja organisasi. Berikut adalah langkah-langkah dalam implementasi pengukuran kinerja. Yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran. Yang kedua, pemilihan indikator kinerja. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, analisis kerja. Yang kelima, tindakan perbaikan. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi. Yang ketujuh, komunikasi hasil. E. Analisis hasil pengukuran kinerja. Analisis hasil pengukuran kinerja adalah proses evaluasi data yang telah dikumpulkan untuk menganalisis sejauh mana organisasi telah
mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Proses ini melibatkan beberapa langkah-langkah penting. Yang pertama, perbandingan dengan target. Yang kedua, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, analisis tren. Yang keempat, umpan balik untuk tindakan perbaikan. Yang kelima, pelaporan hasil. G. Dampak pengukuran kinerja terhadap organisasi. Pengukuran kinerja memiliki dampak yang signifikan terhadap organisasi, baik secara positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa dampak utama. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan karyawan. Yang keempat, fokus pada tujuan strategis. Yang kelima, identifikasi risiko dan peluang. Dan yang keenam, yaitu budaya perbaikan dan berkelanjutan. Baik, kesimpulan dari materi tersebut adalah pengukuran kinerja merupakan proses penting yang sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengumpulan data dan analisis yang tepat, pengukuran kinerja tidak hanya membantu dalam mengevaluasi pencapaian tujuan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Secara keseluruhan, pengukuran kinerja adalah alat yang esensial bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang strategis, meningkatkan kinerja, dan tetap kompetitif dalam lingkungan bisnis yang dinamis.